Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami di P3, yaitu gelombang bunyi yang disusun oleh saya Diki Pratama Nugraha dan Evan Stefanus Lau. Nah, tujuannya itu yang pertama adalah memahami gejala resonansi bunyi, menentukan kecepatan bunyi di udara, dan menentukan frekuensi sumber bunyi yang akan ditera. Selanjutnya, alat yang diperlukan. Alat yang diperlukan itu tabung resonansi, sumber bunyi dengan frekuensi variabel, dan sumber bunyi yang akan ditera. Nah, selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja itu yang pertama mencatat suhu dan tekanan udara dalam ruangan saat percobaan. Yang kedua, mengisi tabung resonansi dengan air sampai penuh melalui pengontrol permukaan air. Percobaan A menentukan kecepatan rambat bunyi di udara. Yang ketiga, menyalakan sumber bunyi dengan suatu frekuensi tertentu di atas mulut tabung resonansi menggunakan frekuensi 440 Hz hingga 680 Hz dengan kelipatan 60 Hz. Yang keempat, menurunkan permukaan air dalam tabung resonansi secara perlahan sampai terdengar dengung yang keras, yaitu resonansi pertama. Yang kelima, mencatat kedudukan permukaan air pada saat terdengar dengung, jarak antara mulut dengan permukaan air. Yang keenam, menurunkan kembali permukaan air untuk mendapatkan resonansi kedua dan ketiga, lalu mengulangi sebanyak 2 kali untuk satu nilai frekuensi. Yang ketujuh, melakukan langkah 3 sampai 8 hingga 5 kali dengan frekuensi yang telah diberikan. Percobaan B menentukan frekuensi sumber bunyi yang akan ditera. Yang ke-8, menyalakan sumber bunyi yang akan ditera dengan frekuensi 440 Hz. Selanjutnya ada cara kerja yang ke-9, yaitu menurunkan permukaan air dalam tabung resonansi secara perlahan sampai terdengar dengungan yang keras. Itu akan menjadi resonansi yang pertama. Lalu ke-10, mencatat kedudukan permukaan air pada saat terdengar dengungan. Itu dilihatnya dari jarak antara mulut tabung sampai ke permukaan airnya. Yang ke-11, menurunkan kembali permukaan air untuk mendapatkan resonansi kedua dan ketiga, lalu mengulangi sebanyak 2 kali untuk frekuensi 440 Hz. Selanjutnya ada data hasil pengukuran dengan menggunakan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan udara 754 mmHg. Frekuensi sumber bunyinya sebesar 446 Hz. Pada pengukuran pertama, L1-nya 17,5, L2-nya 56, L3-nya 95. Pada pengukuran kedua, L1-nya 17,5, L2-nya 56,5, L3-nya 95. Pada pengukuran ketiga, L1-nya 17,5, L2-nya 56, L3-nya 95,5. Selanjutnya dengan frekuensi 505 Hz. Pengukuran pertama, L1-nya 14,5, L2-nya 49, L3-nya 83,5. Pengukuran kedua, L1-nya 15, L2-nya 49, L3-nya 83. Pengukuran ketiga, L1-nya 14, L2-nya 49, L3-nya 83,5. Selanjutnya menggunakan frekuensi sumber bunyi sebesar 566 Hz. Pada pengukuran pertama, L1-nya 13,5, L2-nya 43,5, L3-nya 74. Pengukuran keduanya 13,5, L1-nya 13,5, L2-nya 43, L3-nya 74. Pada pengukuran ketiga, L1-nya 13, L2-nya 43,5, L3-nya 74,5. Pada frekuensi sumber bunyi sebesar 626 Hz. Pengukuran pertama, L1-nya 12, L2-nya 39, L3-nya 67. Pengukuran keduanya, L1-nya 11,5, L2-nya 40, L3-nya 67. Pada pengukuran ketiga, L1-nya 12, L2-nya 39,5, L3-nya 67. Selanjutnya ada data hasil pengukuran pada suhu udara 25 derajat dengan tekanan udara 754 mmHg. Frekuensi sumber bunyi F1 684 Hz. Di mana panjang kolom udara L1 pada pengukuran 1 ini diperoleh 11, L2-nya 35,5, L3-nya 61. Pada pengukuran kedua, L1-nya 11,5, L2-nya 36, L3-nya 61,5. Pada pengukuran ketiga, L1-nya 11,5, L2-nya 36,5, dan L3-nya 61. Selanjutnya pada frekuensi yang akan ditera yaitu 440 Hz.
pada pengukuran pertama L1-nya ini 18,5, L2-nya 57,5, L3-nya 97. Pada pengukuran kedua L1-nya 18,5, L2-nya 58, dan L3-nya 97. Pada pengukuran ketiga L1-nya 18,5, L2-nya 58, dan L3 97. Selanjutnya ada analisis data. Dengan suhu udara 298 Kelvin dan tekanan udara 754 mmHg. Nah, ini menentukan kecepatan rambat bunyi di udara. Frekuensi sumber bunyi F1 ini yang pertama kan 446. Nah, panjang kolomnya di sini yang pengukuran pertama ini L1-nya pada percobaan 1, L1-nya 0,175, L2 0,56, L3 0,95. Yang percobaan kedua L1-nya 0,175, L2-nya 0,565, L3 0,95. Pada percobaan ketiga L1-nya 0,175, L2-nya 0,56, L3-nya 0,95. Cara perhitungannya itu yang V teori itu ada V akar Y RT per M, sedangkan R-nya sendiri itu 8,314, gambarnya itu 1,4, dan M-nya itu 288,10 Sedangkan saat dihitung di V teori itu hasilnya ada 347,940 meter per second. Nah, selanjutnya yang frekuensi sumber bunyi 505 Hz diperoleh dengan cara yang sama dengan tabel sebelumnya. Diperoleh lambda 2 itu 0,68 dan V2 itu 343,4 meter per second sebesar 566 Hz. Perhitungan ini digunakan dengan tabel data hasil pengukuran sebelumnya, hanya angkanya yang diubah ke satuan SI. Akan mendapatkan 1/0,39 sama dengan 2,564 meter. Lalu kita akan menghitung A dengan rumus sigma F kuadrat dikali sigma 1 per delta L dikurangin sigma F dikali 1 per delta R per jumlah data dikali sigma F kuadrat dikurangin sigma F yang dikuadratkan, didapatkan dengan hasil min 0,073. Lalu kita menghitung B dengan rumus jumlah data dikali sigma F kali 1 per delta L dikurangin sigma F kali sigma 1 per delta L dibagi dengan jumlah data dikali sigma F kuadrat dikurangin sigma F yang dikuadratkan. Lalu kita akan mendapatkan hasil 0,006. Contoh di perhitungan misalnya F-nya itu 0, kita ambilnya itu titik yang di bawah sama titik yang akan ditera dan di atasnya. Jadi kita memiliki garis regresinya. Misalnya F-nya itu 0 Hz. Jadi kita buat 1 per delta L itu sama dengan A tambah BF. Nah, tadi kan sudah ketemu A-nya itu min 0,073 ya, tambah B-nya itu 0,006 dan F-nya ini tadi 0. Maka hasilnya itu negatif 0,073. Nah, misal kita buat F-nya itu yang di atasnya jadi 700. Jadi 1 per delta L sama dengan A tambah BF sama rumusnya sama dengan min 0,073 ditambah 0,006 dikalikan 700. Ketemu 4,127. Nah, selanjutnya ada di grafik. Grafiknya ini kita buat dari garis regresi hubungannya antara frekuensi dengan 1 per delta L. Nah, grafiknya akan membentuk satu garis lurus yaitu regresinya dan akan ada titik-titiknya itu adalah nilai yang kita tentukan, nilai yang kita hitung. Nah, di pembahasan ini berdasarkan hasil percobaan didapatkan ukuran panjang kolom udara jarak antar mulut tabung dengan permukaan air yang berbeda-beda. Pada beberapa frekuensi yang berbeda juga, perbedaan kolom udara ini memberikan pengaruh untuk kecepatan rambat udara sehingga adanya perbedaan nilai dari kecepatan rambat udara pada percobaan yang kami lakukan. Semakin besar frekuensinya pada panjang kolom yang sama memiliki nilai yang semakin kecil. Hal yang mempengaruhi hasil dari percobaan gelombang bunyi adalah frekuensi, suhu ruangan, panjang kolom udara. Nah, selanjutnya kecepatan rambat bunyi di udara sebagai fungsi suhu udara V akar gamma RT per M adalah 347,940 meter per second. Kecepatan bunyi di udara pada berdasarkan perhitungan grafik adalah 333,333 meter per second.
Perbedaan antara V teori dan V grafik karena adanya perbedaan pada perhitungan jarak antara mulut tabung dan permukaan air yang berubah-ubah walaupun menggunakan frekuensi yang sama. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan ada 3 poin. Poin pertama, peristiwa resonansi terjadi saat frekuensi sumber bunyi yang nilainya sama dengan frekuensi gelombang bunyi pada panjang kolom udara tertentu. Terdengarnya bunyi dengungan yang paling nyaring atau amplitudo maksimum. Poin kedua, kecepatan bunyi di udara sebesar 333,333 meter per second. Poin ketiga adalah frekuensi sumber bunyi pada speaker hitam sebesar 425,547 plus minus 3,123 Hz. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran sebagai berikut.